Oke, halo semuanya. Setelah kita membahas masa kecil Hitler, dari sikap otoriter ayahnya, meninggalnya sang ibu, kegagalan masuk ke Akademi Seni Rupa Wina, hingga cerita anekdot yang berkembang. Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yakni tahun-tahun sulit di Wina dan Munich. Bagaimana sih caranya Hitler bisa bertahan hidup? Dan apa saja yang membuat Hitler menjadi seperti yang kita kenal di periode tahun 1908 hingga 1919. Sebelum kita lanjut, buat Anda yang kebetulan mampir di channel ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan mari kita bahas di Indra Bercerita. Setelah mengalami masa-masa sulit, yakni penolakan dan kematian kedua orang tuanya, Hitler memutuskan untuk terus bertahan di Wina. Hitler di sini berusaha bertahan hidup dengan mengandalkan warisan kedua orang tuanya dan masih memiliki kepercayaan di bidang seni. Dengan menjadi, bisa dibilang seniman jalanan lah ya. Yakni dia menjual gambar-gambarnya dan juga sesekali melukis di kartu pos. Sebenarnya, para sejarawan tidak terlalu yakin pada masa ini Hitler masih percaya pada bidang seni atau melakukan hal ini hanya untuk bertahan hidup. Ya mengingat dia kan buruk di sekolah lah ya. Jadi keahliannya saat itu hanya menggambar. Hitler juga pernah diketahui tinggal di asrama tunawisma yang terletak di Milteman Street, sebuah asrama tunawisma khusus pria. Selain itu, ketika kondisi ekonominya sudah sedikit membaik, Hitler juga diceritakan pindah ke tempat yang lebih layak, yakni di Sitshauser Straße nomor 54. Lebih tepatnya, ia berada di sana sebelum pindah ke Munich. Akan tetapi, di masa ini, Hitler benar-benar hidup di dalam garis kemiskinan ekstrim. Bahkan, dalam buku Hitler A Biography, karya Ian Kershaw, diceritakan bahwa penghasilannya tidak stabil dan seringkali hanya cukup untuk makan sehari-hari. Di Wina ini, selain jadi pusat budaya dan seniman, seperti yang saya ceritakan di episode sebelumnya, tapi juga menjadi pusat gerakan politik dan ideologi yang saling bersaing. Nah, karena memiliki banyak waktu luang, Hitler mulai terpapar dengan ide-ide politik tersebut. Masih dalam sumber yang sama, Hitler diceritakan tidak mampu berasimilasi dengan masyarakat Wina, sehingga ia menjadi penyendiri dan menghabiskan waktunya untuk membaca serta merenungkan ide-ide politik itu. Disinilah benih-benih antisemitisme Hitler mulai muncul dan mengakar di dalam hatinya. Walaupun sebenarnya Hitler tidak hanya membaca paham antisemitisme, ia juga membaca terkait nasionalis Jerman, pan-Jerman, dan juga sosialis Kristen. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin ada yang belum tahu apa itu antisemit. Jadi, antisemit sederhananya adalah prasangka atau kebencian terhadap orang Yahudi. Akan tetapi, paham ini tidak hanya berupa perasaan negatif saja. Ia dapat menjelma jadi tindakan diskriminatif, kekerasan, hingga penganiayaan. Dan paham ini sudah berlangsung selama berabad-abad silam. Jadi, paham tentang membenci orang Yahudi sendiri sudah ada sejak lama. Nah, pandangan Hitler terkait antisemitisme sendiri sebenarnya terus berkembang. Jadi, tidak serta-merta atau ujuk-ujuk muncul begitu saja. Dalam buku Hitler A Biography karya Ian Kershaw dan Hitler's Wina A Dictator Apprenticeship oleh Brigitte Hamann, setidaknya ada dua orang yang begitu menginspirasi Hitler terkait pandangan ini, yakni George Ritter von Sonnerer dan Karl Lueger. George Ritter mempengaruhi pemikiran Hitler terkait ide-ide radikal pan-Jerman dan antisemit yang menyerukan persatuan Austria dan Jerman serta permusuhan terhadap orang Yahudi. Sementara itu, untuk Karl Lueger, menginspirasi Hitler dari keberhasilannya menggunakan retorika antisemit untuk meraih dukungan massa hingga ia menjadi wali kota Wina. Jadi, Lueger menunjukkan kepada Hitler bagaimana kelompok minoritas, yakni orang Yahudi kala itu, dapat dijadikan kambing hitam untuk meraih dukungan politik dengan menyalahkan mereka atas berbagai masalah sosial dan ekonomi. Perlu diketahui juga bahwa komunitas Yahudi di Wina saat itu memang signifikan. Mereka memegang posisi-posisi yang berpengaruh seperti di bidang intelektual, seni, dan ekonomi. Hal inilah yang dimanfaatkan Lueger untuk menciptakan prasangka hingga kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Nah, dari sinilah Hitler mulai melihat orang Yahudi sebagai ancaman dan penyebab berbagai masalah sosial dan ekonomi, terutama yang ada di Wina.
Bahkan Hitler juga merasa bahwa orang-orang Yahudi ini juga mengancam kemurnian ras Jerman yang seharusnya lebih unggul dari ras manapun. Lalu, di tahun 1913, Hitler mulai pergi dari Wina dan berpindah ke Munich dengan alasan untuk menghindari wajib militer di Angkatan Darat Austria. Menurut Kersau, Hitler menghindar dari wajib militer karena tidak menyukai gagasan kekaisaran Austria-Hongaria yang multi-etnis. Ia merasa identitas Jermannya akan terancam jika masuk ke militer Angkatan Darat Austria. Selain itu, menurut buku Young Hitler, The Seeds of Evil, karya Charles Hamilton, Hitler menganggap kekaisaran tersebut juga penghalang bagi persatuan bangsa Jerman. Di sini sudah mulai terlihat bibit-bibit nasionalisme Hitler terhadap Jerman yang sangatlah berbeda dengan motivasinya di video sebelumnya. Terus, kenapa Hitler memilih Munich? Karena menurutnya, Munich ini lebih Jerman dari Wina yang memang multikultural. Sehingga di Munich, Hitler bisa merasakan atmosfer nasionalis Jerman yang lebih kuat. Tapi era ini hanya pandangannya saja yang terus berkembang. Dan karirnya ya tetap begitu-begitu saja lah. Ia tetap hidup dalam kemiskinan dan kesulitan, terus tetap jadi seniman jalanan, serta tetap tidak banyak berbaur dengan masyarakat Munich. Ia tetap menyendiri dan membaca buku untuk memperdalam pandangan politiknya. Setelah beberapa waktu tinggal di Munich, ternyata Hitler ini berhasil dilacak oleh pihak berwenang Austria terkait kaburnya dari wajib militer. Di sini, Hitler kemudian pergi ke konsultan jenderal Jerman dan mengajukan diri untuk dinas militer di Angkatan Darat Bavaria. Nah, sebenarnya Angkatan Darat Bavaria dengan Angkatan Darat Austria ini berada di bawah bendera yang berbeda. Namun, mereka satu koalisi, di mana Austria berada di bawah bendera Kekaisaran Austria-Hongaria, sementara Bavaria berada di bawah bendera Kekaisaran Jerman. Jadi, secara sederhana, wajib militer Austria tidak bisa memaksa Hitler untuk menuntaskan kewajibannya, karena ia berada di wilayah Kekaisaran Jerman. Belum lagi, Hitler mendaftar secara sukarela, sehingga ia akan memiliki kewajiban dan loyalitas penuh terhadap Angkatan Darat Bavaria. Jadi, cerdiknya Hitler di sini, ia tidak bisa dihukum oleh Austria karena sudah menjadi tentara Jerman. Semoga paham ya, karena ini ngomongin administratif ini emang agak ruwet ini. Oke, singkat cerita, Hitler diterimalah jadi bagian dari Angkatan Darat Bavaria. Kersau dan Hamilton di sini sama-sama sepakat bahwa Hitler sangat antusias dengan kehidupan militer. Ia menemukan rasa keteraturan, disiplin, dan tujuan yang jelas, tidak seperti lika-liku hidupnya di Wina dan Munich. Oh iya, aku gak bayangno perasaane Alios, Pak. Nah, herat pasti tidak mikir, ya lalili, tak ngomong dari PNS. Kau nama militer di seniman. Lah kok kakak dari seniman, saya dari tentara. iya gak sih? Serba salah Pak Dadi Alios. Setelah pelatihan dasar militer, tepatnya di tahun 1914, Hitler ditempatkan di Resimen Infanteri Bavaria ke-16 atau dikenal sebagai Resimen List. Selama Perang Dunia I, Hitler ini ditugaskan sebagai kurir. Ia menyampaikan pesan dan perintah antara markas komando ke garis depan. Meskipun ia tidak terlibat secara langsung ke pertempuran garis depan, menurut kesaksian rekan-rekannya, ia dikenal sebagai seorang yang patuh dan berani, walaupun harus mengantarkan pesan di kondisi yang sangatlah berbahaya. Atas keberaniannya, Hitler sampai menerima beberapa medali seperti salib besi kelas 2 pada Desember 1914 dan salib besi kelas 1 pada Agustus 1918. Perlu diketahui juga bahwa medali ini diberikan karena keberanian Hitler dalam pertempuran, dan salib besi kelas 1 biasanya diberikan kepada bintara tinggi ataupun perwira, dan Hitler saat itu masih berpangkat kopral. Jadi, sangat jarang seseorang mendapatkan medali tersebut dengan pangkat serendah Hitler. Oh ya, selama menjadi tentara pada saat itu, Kersau menceritakan bahwa Hitler tetap mempertahankan sifat penyendirinya. Ia masih saja menghabiskan waktu dengan membaca buku dan merenungi pandangan politiknya. Singkat cerita, Jerman kalah di pertempuran. Ya karena berbagai faktor lah, seperti kesalahan strategi, kurangnya pasokan yang memadai, tekanan dari dalam maupun luar negeri, hingga keruntuhan moral pasukan. Nah, lantas pada November 1918, Jerman meminta gencatan senjata kepada pihak sekutu.
Tentu Hitler sangat terpukul dan marah dong mendengar kabar ini. Ya, walaupun pada saat itu dia masih kroco lah, bukan siapa-siapa ya. Ia pun mulai cocokologi antara kekalahan Jerman dan pandangan politiknya yang selama ini ia dalami. Hitler sangat percaya pada teori tikaman dari belakang. Menurut Hitler, kekalahan tersebut bukan karena kegagalan militer, namun karena pengkhianatan elemen sipil di dalam negeri, terutama politisi sosialis, komunis, dan kaum Yahudi yang melemahkan semangat perang dan menyebabkan revolusi hingga memaksa pemerintah untuk menyerah. Nah, setelah kekalahan Jerman, muncullah perjanjian Versailles, yakni perjanjian damai yang ditandatangani di Istana Versailles, Prancis pada tanggal 20 Juni 1919. Dan di sini Jerman tidak diizinkan untuk bernegosiasi karena ia kalah kan. Jadi mereka dipaksa untuk menerima perjanjian tersebut. Inti dari perjanjian itu adalah Jerman bertanggung jawab penuh atas kerugian dan kerusakan yang diderita oleh pihak sekutu. Jerman juga diwajibkan melakukan pembatasan angkatan bersenjata yang hanya boleh 100.000 personil, serta diwajibkan melucuti sebagian besar persenjataannya. Lalu, Jerman juga kehilangan wilayah di berbagai daerah. Hitler yang sangat Jerman sekali tentu tidak bisa terima dengan isi perjanjian itu. Ia pun semakin yakin dengan pandangan politiknya yang fasis serta semakin kesal dengan kaum-kaum lain yang membuat Jerman kalah, terutama yang ada di dalam pemerintah Jerman itu sendiri. Lalu, bagaimana langkah Hitler selanjutnya? Akan kita bahas di episode berikutnya. Oh ya, pada masa ini, perjalanan Hitler memang begitu kompleks dan banyak sekali sumber yang tak jarang saling bertolak belakang lah. Bahkan, banyak sekali opini pribadi yang berseliweran di sini. Jadi, dalam video ini saya membatasi 3 sumber utama yang saya kutip agar video ini dapat berjalan dengan runtut dan tetap detail. Oh ya, satu lagi, saya tidak membela siapapun ya, termasuk Hitler maupun Yahudi. Saya hanya menyampaikan fakta sejarah yang sudah tertulis sebelumnya. Takutnya ada yang mengatakan kalau saya ini fasis atau kaum Yahudi ya kan. Rotok sulit ya oleh ono sing ngefitnah kayak ngono ya. Oke, jangan lupa like dan komen jika Anda memiliki pandangan lain yang tidak tertera dalam video. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info dari saya. Sekian, Indra Bercerita. Sampai jumpa.